belajar pada muatan PPKN tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita ini agar anak-anak semua dapat tahu apa itu kewajiban kita sebagai warga negara. Buka di halaman 174. Apa hak dan kewajiban sebagai warga negara? Bagaimana contoh kewajiban dari dan hak dari sebagai warga negara tersebut, dan contoh dari pelanggaran kewajiban dan hak sebagai warga negara. Oke. Nanti pada pelajaran yang akan Ustazah langsungkan di kelas kita, nanti Ustazah akan suruh baca satu persatu. Ya, bukan satu persatu, itu bergantian seperti biasa. Ustazah dulu, habis itu tapi tanpa itu Ustazah ini. Habis itu Ustazah nanti suruh memperhatikan video. Nanti Ustazah ada video pendek. Semuanya harus memperhatikannya. Kalau misalnya ribut sedikit, nggak dengar di suara laptop, karena nggak ada speakernya. Nanti ketika Ustazah menampilkan video itu, karena ada catat semuanya apa yang ada di video itu. Nanti Ustazah terangkan lebih lanjut. Habis itu nanti setelah kita menonton video, Ustazah suruh 1 atau 2 orang ananda maju ke depan untuk menyimpulkan apa isi dalam video. Habis itu setelah udah nonton video, udah buat kesimpulannya, udah Ustazah suruh masuk salah satu dari kalian ke depan, barulah Ustazah suruh nanti mengerjakan tugas, dan nanti di akhir kesimpulan Ustazah minta lagi 1 orang yang mendengarkan Ustazah dari awal sampai akhir buat menyimpulkan materi pelajaran. Oke? Oke. Buka bukunya tuh halaman 174. Di halaman 174 itu ada kewajiban dan hak sebagai warga negara. Coba Syakila dengan suaranya yang jelas, yang besar, dengar dengan teman-temannya baca. Amati dulu tuh gambar. Gambar yang kita harus menjaga kebersihan saat menggunakan fasilitas umum. Itu tuh kan termasuk dengan hak dan kewajiban dari warga negara, ya kan? Nah, untuk menjaga kebersihan dan fasilitas umum, makanya lah ada gambar itu di buku kita. Oke, coba Syakila baca. Di sekolah dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai bagian dari warga negara, tentu kita juga memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut. Lanjut Abil. Untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. 2. Menaati semua aturan yang berlaku. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, lanjut Kaila.
sebagai warga negara. Coba Ustazah mau tanya, kewajiban di sekolah, siapa yang bisa jawab? Belajar dengan baik, belajar dengan tertib, itu salah satu kewajiban anak-anak semuanya di sekolah. Kalau kewajiban di rumah, membantu orang tua, apalagi menyapu rumah, apalagi tadi membantu orang tua ya, membantu orang tua. Kalau hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, Membakar sampah, gotong royong. gotong royong, membakar sampah bersama tangga, Ya, bisa. membersihkan air. Boleh. Apa lagi? Membersihkan rumah tangga. Membersihkan Membersihkan rumah tangga, karena membersihkan rumah tangga itu termasuk kewajiban anak-anak. Membersihkan bersama-sama. Nah, kalau kewajiban-kewajiban antar warga ini harus kita ikuti, harus kita terapkan agar kita mendapatkan tetangga yang baik. Kalau misalnya kita tidak melakukan kewajibannya, misalnya lah orang lagi bergotong royong, tahu-tahu kita nggak ikut gotong royong, kesal nggak orang sama kita? Baik nggak tetangganya sama kita? Ya, karena kalau misalnya orang bergotong royong, kita sebagai warga negara yang baik yang mengikuti kewajiban dalam berwarga negara di lingkungan masyarakat, kita harus ikut juga gotong royong. Kita ikut kerja bakti. Buat besok yang cewek-cewek yang bakal jadi ibu, kalau misalnya ada wirid, ikut juga wiridnya. Itu salah satu bentuk kita untuk mendekatkan diri sesama tetangga. Oke, kalau yang sebagai warga negara, tentu kita juga memiliki kewajiban-kewajiban antara lain. Yang pertama tadi ada ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Belajar dengan sungguh-sungguh itu kewajiban kita. Kewajiban kita semua di belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah kewajiban kita semua, kewajiban ustazah-ustazah juga, pas ustazah di sekolah, pas di SD, SMP, SMA, bahkan sekarang juga masih kewajiban ustazah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, menaati semua aturan yang berlaku itu kewajiban apa? Kewajiban semuanya, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Itu adalah menaati semua aturan yang berlaku, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu kewajiban apa? Kewajiban kita semua juga, sama dengan ikut menjaga semua fasilitas umum yang disediakan di lingkungan sekitar kita dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Kenapa Ustazah bilang itu kewajiban warga negara? Karena setiap warga negara harus menjaga kelestarian bangsanya, kelestarian alam dari bangsanya, menjaga fasilitas umum yang ada di daerahnya. Contohnya lah di Pekanbaru ini, di kiri kanan itu banyak halte bus. Oke, tahu Transmetro yang biasa kalian panggil Tayo? Halte itu fasilitas. Kalau misalnya dirusak, itu sama aja kita tidak melakukan kewajiban sebagai warga negara. Jadinya rusak. Habis itu orang mau naik busnya nggak bisa dong duduk berteduh. Makanya sebagai warga negara kita harus menjaga semua fasilitas umum. Selanjutnya kita bahas tentang hak. Beberapa hak yang dapat kamu peroleh sebagai bagian dari warga negara antara lain, yang pertama, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Itu termasuk hak kan? Sebagai kita yang selalu bersekolah, menuntut ilmu, itu hak kita kan untuk mendapatkan pelajaran yang baik. Ya kan? Mendapatkan pelajaran yang baik dan pengajaran yang baik dari guru. Kalau misalnya ada guru yang suka marah-marah tanpa, karena kita nggak salah, itu kita
sebagai pelajar, kita mendapatkan hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang baik. Yang kedua yaitu mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Ini termasuk hak kita di mana? Di rumah sakit. Apa tadi di rumah sakit? Nah, kalau di rumah sakit, kita lagi sakit, datang nih, antri selama-lamanya, panjang. Setelah kita dicek, cuma nggak sampai semenit langsung dibilang, oh, kamu sakit tipes. Itu termasuk pelanggaran dari hak kita nggak? Ya kan? Bahwasanya kalau kita udah datang ke rumah sakit, kita berobat, kita dapat pelayanan yang baik, diceklah semuanya tuh, udah kayak sampai semuanya tuh. Itulah akhirnya kita mendapatkan hak fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, yang ketiga tadi ada mendapatkan perlindungan hukum. Siapa? Itu hak dari warga negara aja, warga negara di sekolah aja atau seluruh warga. Untuk mendapatkan perlindungan hukum ini adalah hak dari setiap warga negara. Bukan hanya Ananda, bukan hanya ustazah, orang tua Ananda juga, kakek juga, bahwa kita wajib mendapatkan perlindungan hukum. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita tuh dapat perlindungan hukum dari siapa? Dari siapa perlindungan hukum? Dari polisi, polisi, Persatuan Polisi Republik Indonesia. Itu kita mendapatkan perlindungan hukum dari situ, dari polisi, dari apa lagi? Dari tentara, apa lagi? Kok pilot? Apa lagi? Ya, polisi, tentara. Kenapa Ustazah bilang kita harus mendapatkan perlindungan hukum? Karena itu yang dalam pekerjaan orang itu adalah mengayomi kita, melindungi kita sebagai warga negaranya. Nah, yang kelima ada dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan, itu hak kita. Kayak Ustazah bilang tadi halte bus, nggak ada kan keterangannya di situ yang bisa memakai hanya orang-orang tertentu, atau yang bisa memakai hanya orang-orang berprofesi sebagai dokter, ada nggak? Atau yang bisa memakai cuma anak-anak yang di sekolah, ada nggak? Ya ada kan? Karena kenapa Ustazah bilang itu hak kita? Karena halte bus itu tuh seluruhnya bisa digunakan sama siapa? Bukan hanya polisi, bukan hanya guru, dan bukan hanya masyarakat penting yang bisa duduk di halte bus. Karena halte bus itu termasuk fasilitas umum yang disediakan oleh negara untuk warga negaranya. Oke, yang keenam ada menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Ada nggak di sini tempat fasilitas umum atau tempat-tempat wisata yang melarang anak sekolahan nggak boleh datang? Ada nggak? Nggak ada kan? Atau ada nggak setiap warga negara yang bilang para pekerja dokter itu nggak boleh datang ke Asia gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa tidak ada larangan? Karena untuk menikmati alam, menikmati lingkungan, menikmati tempat wisata itu adalah hak dari setiap warga negara. Oke. Kita sebaiknya mengutamakan dan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita menuntut untuk mendapatkan hak kita. Ingatlah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kenapa dibilang seimbang? Karena yang Ustazah tahu, kalau hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik, kedua-duanya tidak dilaksanakan dengan baik, timpang. Nabila melakukan hak dan kewajiban untuk belajar dengan baik, tapi Nabila tidak mendapatkan hak Nabila untuk diberi pengajaran dengan baik.
rangkaian materi kita ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, coba yang cowoknya kamu ambil baju ke depan. Ustazah mau apa sih yang ambil tangkap setelah Ustazah menjelaskan materi-materi tadi tentang hak dan kewajiban. Sudah dijelaskan? Jelaskan dulu. Hak ya, hak kewajiban kita sebagai baik. Kewajiban sebagai pelajar. Ya, betul Ibu, belajar dengan baik. Kewajiban kita sebagai masyarakat bertetangga apa tadi? Bergotong royong. Kewajiban kita sebagai warga negara apa? Menjaga. Oke, bagus Abil. Abil berarti mendengar apa yang Ustazah bilang. Coba lagi yang cewek. Ustazah mau Nabila. Nabila maju ke depan. Nabila bilang apa hak yang Nabila dapatkan ketika Nabila di sekolah, ketika Nabila di lingkungan masyarakat, dan hak ketika Nabila di tempat umum, ya, hak sebagai warga negara. Coba yang di sekolah dulu, siapa yang caranya? Kita di sekolah kita harus mendapatkan fasilitas yang bagus. Oke, kalau hak kita sebagai warga negara, Kita harus ya, mendapatkan buku merah keadilan. oke, bisa. Hak kita sebagai apa? Masyarakat bertetangga. Kita harus mendapatkan tetangga yang baik karena mungkin Oke, bagus, tepuk tangan buat Nabila. Abil juga tadi. Nah, berarti yang Abil sama Nabila tadi nangkap apa yang Ustazah bilang tentang hak, tentang kewajiban. Jadi nanti Ustazah mau yang materi tadi yang Ustazah jelaskan tadi itu coba catat di buku kesimpulannya. Buat hak 2 aja dan kewajibannya 2 aja. Oke? Nah, Ustazah ada sebuah film pendek. Tapi Ustazah mau semuanya mendengarkan dan diam. Karena kan ini kan suaranya laptop kecil. Jadi Ustazah nggak bisa sebenarnya. Nah, ini. Makanya diam semuanya biar videonya dengar. Iya, tulis. Ini kita kan tadi udah membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang Ustazah mau membahas lagi tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Karena setiap orang yang melaksanakan hak dan kewajiban pasti ada juga orang yang melanggar hak dan kewajiban, kan? Jadi Ustazah mau tayangkan sebuah film tentang pelanggaran hak dan kewajiban, dan terus Anda catat apa-apa aja yang dilanggarnya dalam video ini. Oke? Makanya semuanya diam, dengarkan suara di dalam filmnya. Nampak semuanya ke belakang? Nampak semuanya ke belakang? Nampak? Nampak? Rafa nampak? Oke, kita mulai ya. Nah, ini Ustazah putar, tapi semuanya diam. Oke? Diam, biar suaranya jelas.
Cerita. Oh iya deh. Bisa dulu. Nggak mau makan. Ya jadi aku ke sana. Apa mau cerita apa lah? Jadi itu si Rizal sahabat kamu. Rizal Andre. Iya, Emang kenapa dia? dia bikin ulah lagi kan. Ulah apa? Jadi gini ceritanya. Nah, ini mulai ke ceritanya. Perhatikan ya, di sini poinnya. Apa aja pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan? Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf bu, siangan. Oke, cepat. Satu. Dengar dan lihat gambar. Bisa dulu. Kamu nggak lihat di negara kita sih. Rizal, tempat biasanya. Tengok aja dari tidak dari suara ini tahu kok. Nampak kok dari gambar. Apa aja yang pelanggarannya. Oke, aku udah mulai catat. Yang kedua, dia tidak mendengarkan bunyinya, dia malah pakai headset itu mas. Dia tidak mendengarkan bunyinya. Nah, ini catat juga. Pen ya. Ada tong sampah tapi dia lempar ke temannya. Nih, yang lain pada ngumpulin tugas. Tengok nanti apa lagi pelanggaran ini. Lihat, Mama. Tidak menunjukkan tugas. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan satu orang aja ke depan buat apa-apa aja pelanggaran yang dilakukan? Oke, maju dulu, Fani dulu. Habis itu baru ambil ya. Fani. Boleh dong. Nah, menurut dari video yang udah Fani lihat, apa aja pelanggaran yang dilakukan? Dia terlambat. Ada yang buat di bukunya dia terlambat? Ada. Oke. Oke, ada yang membuat di bukunya yang di film tadi itu dia tidak mendengarkan guru di saat gurunya menjelaskan? Oke, apa lagi tadi? Oke, dia membuang sampah ke teman itu, padahal ada tong sampah di samping temannya, berarti dia tidak membuang sampah pada tempatnya. Ada yang buat? Oke, bagus. Lanjut. Nah, yang keempat, dia tidak mengumpulkan tugas. Ada semua dicatat? Oke, bagus. Tepuk tangan. Tadi. Ya, saat ini salah satu contoh dari pelanggaran sebagai warga sekolah. Dia terlambat. Siapa yang sering terlambat di sini?
kewajiban dalam mengajar. Siapa di sini yang selalu tidak mendengarkan guru? Oh, ada kan? Semuanya mendengarkan kan? Siapa di sini yang selalu membuang sampah tidak pada tempatnya? Lagi berarti ada di kelas ini yang telah sering melanggar kewajiban. Dan siapa lagi yang karena tidak mengumpulkan tugas? Oke, April pernah tidak mengumpulkan tugas. Ustazah harap dari video ini kalian dapat simpulkannya bahwa ketika pelanggaran yang dilakukan itu, lihat deh, apa dampaknya? Banyak kawan yang tidak menyukainya, ya kan? Diceritain sama kawannya dia kan? Dimarahin terus sama gurunya karena banyak kawan yang sangat tidak menyukai orang yang selalu melanggar kewajiban dalam menjaga negara di sekolah. Ya. Nanti kita jawab. Udah disimak video tadi. Nanti itu kesimpulannya ibu sama ustazah sampai. Setelah itu tengok di halaman 175 waktu kita ada 20 menit lagi. Ustazah mau perhatikan gambar pada latihan itu. Habis itu kerjakan yang nomor 1-nya, nomor 2-nya, nomor 3-nya, nomor 4-nya sampai jam 14.20. Nomor 1-nya itu jelaskan HR dapat kamu peroleh serta kewajiban. Itu kan ada di sekolah. Nomor 1 yang gambar A. Itu buat hak di sekolah, kewajiban sekolah. Dan nomor 2 kan di rumah sakit. Buat hak di rumah sakit dan kewajiban di rumah sakit. Ustazah sampai jarum panjangnya ke apa itu udah harus selesai. Kumpulkan dan 5 menit terakhir Ustazah mau 1 orang aja menyimpulkan pelajaran kita dari awal tadi sampai video dari awal tadi. Masih ingat kan? 1 orang aja nanti kita kasih hadiah. 1 orang yang menyimpulkan hadiah pada menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oh ya, yang ini yang tadi yang Abil bilang tadi, ya Nabila bilang tadi, yang Fani bilang tadi, disimpulkan menjadi 1. Siapa nanti yang nunjuk kali pertama tangannya? Iya, di buku tulis. Sampai jarum panjangnya ke angka 4 ya. Sampai jarum panjangnya ke angka 4. Lewat dari jarum panjang ke angka 4 Ustazah nggak mau nerima. Itu enggak, itu nggak usah. Di rumah sakit. Ya. Kerjakan dengan tertib, diam tanpa suara. Kewajiban dan hak. Sampai jarum panjang tahun keempat itu Ustazah rasa waktunya cukup lama ya. Setelah itu nanti kumpul dan Ustazah cari 1 orang lagi untuk menyimpulkan pelajaran yang kita bahas tadi. Dari yang pelajaran Ustazah bilang yang di warga sekolah di mana-mana di halte-halte semuanya tadi, sama yang di film. Iya, tanpa suara, yang mengerjakan itu tangan. Yang ini betul ya. Yang ini di sekolah, yang ini di rumah sakit. Dua-duanya. Iya, betul. Begini kah? Ya.
Oke. Siapa yang bisa? Coba dulu selain Adi, selain Adi. Antara Zayan, April, Sakila. Coba siapa yang bisa? 1, 2, 3. Boleh. Boleh maju dulu, Pak. Zayan maju ke depan. Zayan terangkan dari awal Ustazah menerangkan sampai akhir. Oke. Pak, tadi kita belajar tentang PPKN. Judulnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai pelajar apa? Belajar dan mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Hak sebagai pelajar tadi kewajiban. Sekarang haknya? Mendapatkan pelajaran yang baik. Oke. Sekarang kewajiban dalam bertetangga. Apa kewajibannya? Kewajiban membantu tetangga saat kesulitan. Oke. Haknya apa? Mendapatkan tetangga yang baik. Oke, bagus. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apa kewajibannya? Membersihkan dan menggotong royong setiap hari minggu. Oke, haknya apa? Mendapatkan wilayah dan mendapatkan fasilitas bersih dan sehat. Oke, bagus. Nah, itu tentang materi yang Ustazah sampaikan tadi. Yang tentang di video kita tadi. Apa? Pelanggaran apa aja yang dilanggarnya? Pertama, Datang terlambat. terlambat. Yang kedua, Tidak mendengarkan guru. nah, yang ketiga, Sedang menerapkan oke, pelajaran. yang ketiga, Membuang sampah pada temannya padahal ada tong sampah. oke, yang keempat, Tidak mengumpulkan tugas sementara teman-temannya sudah mengumpulkan. oke, bagus. Saya tepuk tangan buat saya. Oke, tadi udah disimpulkan oleh Zayan. Jadi Ustazah tambah sedikit. Benar kata Zayan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, dalam bertetangga, dan sebagai warga negara Indonesia. Jadi disebutkan tadi satu persatu kewajiban dan haknya, udah dicatat juga. Dan dicatat juga, udah didengarkan juga tadi film yang Ustazah kasih. Terima kasih udah mendengarkan dengan baik, dengan diam, dan sudah tahu juga tadi apa aja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Dicatat kan? Terima kasih. Ustazah rasa hari ini penyampaian materi dan pembelajaran kita untuk hari ini udah selesai. Semuanya udah paham, Ustazah harap begitu. Nanti kalau ada yang tidak ngerti atau masih ragu, boleh tanya langsung ke Ustazah. Dan yang Ustazah lihat, anak-anak semuanya udah mengerti tentang hak. Semoga di minggu depan masih tetap ingat dan tidak